Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan rumah semi permanen di kawasan Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar terbakar. Sumber api diduga akibat korsleting listrik. Demo kawal putusan MK berakhir ricuh. Bahkan sebuah mobil angkutan umum dibakar massa. Diduga karena alasan sepele, seorang guru SMP di Kabupaten Goa tega menganiaya siswinya saat kegiatan belajar di kelas tengah berlangsung. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah semi permanen di kawasan Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar terbakar. Kerumunan warga sempat menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kebakaran. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di permukiman padat penduduk di kawasan Pelabuhan Rakyat Pautere, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Kondisi permukiman yang padat dan banyaknya material kayu membuat api dengan cepat menyebar ke rumah lainnya. Sejumlah warga panik, langsung memadati lokasi kebakaran hingga menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk menjangkau titik api dan menghambat proses pemadaman. Unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Petugas membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menjinakkan api. 17 unit rumah semi permanen ludes terbakar sehingga membuat puluhan warga harus kehilangan tempat tinggal. Belum diketahui dari mana api penyebab kebakaran, namun sementara diduga akibat korsleting listrik. Sekitar jam 12.35, kemudian ada kiriman video. Kiriman video itu memang terlihat api yang sudah membesar. Kami masuk laporannya di kantor kami. Kami turunkan itu sekitar 30 unit armada pemadam kebakaran. Bang, ini ada berapa unit ini Bang rumah yang ludes terbakar? Bang? Iya, untuk sementara pendataan itu ada 17 petak. 17 petak? Iya. Apakah ada korban jiwa Bang dalam kejadian ini Bang? Sementara ini belum ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Diduga tersinggung, seorang guru SMP di Kabupaten Goa tega menganiaya siswinya hingga alami luka lebam di sekujur tubuhnya. Mirisnya penganiayaan dilakukan saat jam pelajaran berlangsung dan disaksikan para siswa lain yang berada dalam kelas. Siswa 12 tahun ini masih terbaring lemah. Ia mengalami luka memar di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh gurunya sendiri saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Korban yang merupakan siswi SMP Negeri 1 Biring Bulu, Goa, diduga dianiaya pelaku dengan tangan dan benda tumpul. Alasannya sepele. Diduga sang guru tersinggung saat korban menanyakan jadwal mata pelajaran kepadanya. Pelaku berinisial MM tiba-tiba langsung menganiaya korban. Akibat kekerasan itu dilihat oleh murid yang lain karena dilakukan di dalam kelas. Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Goa. Hingga kini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk teman sekelas korban. Sementara pelaku masih diperiksa oleh inspektorat terkait aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemungkinan besar antara guru dan siswa ini ada miskomunikasi sehingga gurunya itu melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan karena berdasarkan laporan dari keluarga korban bahwa korban sendiri mengaku telah dipukul oleh gurunya dan mengalami memar di bagian belakang. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yapika Jalan Tun Abdul Raja, Kecamatan Sombawapu, Kabupaten Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Untuk mengatasi kekeringan di sejumlah daerah di Kota Makassar, Brimopolda Sulsel salurkan 5.000 liter air bersih. Ratusan keluarga di Kelurahan Lantempung yang mengantri untuk mendapatkan air bersih.
Sambil membawa jerigen dan ember, ratusan warga Kelurahan Lantebung, Kota Makassar antre panjang. Mereka rela antre sejak pagi untuk mendapatkan air bersih yang dibawa oleh Brimob Polda Sulsel. Pasalnya, kekeringan yang melanda daerah pesisir di Kelurahan Lantebung ini mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih. Untuk membantu kesulitan masyarakat, Brimob Polda Sulsel menyalurkan bantuan berupa air bersih. Mobil water cannon yang bawa 5.000 liter air bersih langsung dibagikan pada warga. Ada 200 lebih kakak 200 lebih. yang terdampak kekeringan air. Ini hanya satu kali atau akan berkelanjutan, Pak? Ini akan terus berkelanjutan kalau memang permintaan dari masyarakat kita harus bawakan, kita bawa. Ada sekitar 200 keluarga di daerah ini mengalami krisis air bersih. Saat ini air di rumah warga tidak mengalir, sementara air di sumur bor warga asin dan pahit. Kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan dan menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus membeli air bersih seharga Rp1.000 per jerigen yang menambah beban ekonomi warga. Dengan bantuan air bersihnya, kalau bisa 3 kali seminggu. Sudah berapa lama ini, Bu? Anak kayaknya 6 tahun, 7 tahun begitu. Lama nih, Pak. Tidak ada memang PDAM masuk, Bu? Ada sih, tapi 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu menyemprot di situ di pipanya. Kalau untuk sumur bor ada? Semua baru kalau asing di sini. Jadi selama ini kalau tidak ada bantuan beli air atau Beli bagaimana? air di daerah di sini, jalan masuk jalan Tebing, beli air tas 1.000 1 jerigen. Warga berharap ada solusi permanen dari pemerintah berupa sambungan air bersih dari PDAM Kota Makassar agar warga tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.